Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman. Semoga tetap sehat ya dalam aktivitas hari demi harinya. Ya, baik lagi bersama Zona Cara, channel untuk semua teman-teman yang pengen tahu cara-cara tertentu. Kali ini saya akan share tentang tutorial menggunakan Adobe Photoshop. Oke, saya di sini sudah membuka Photoshopnya. Saya menggunakan Photoshop seri CS8 atau Creative Suite 6, sorry, ada Photoshop CS6. Ya. Kita akan mengenal dasar-dasar dari Photoshop ya. Tentunya ada beberapa tools di sini yang bisa teman-teman gunakan, dan ada beberapa palette di sini ya. Ya, layer, channel, pad, dan lain-lain ya, banyak sekali teman-teman. Jadi kita akan menggunakan tools yang ada di pojok kiri atas ini ya. Hari ini kita akan berikan tutorial mengenai 3 tools, yaitu Move Tool, Rectangle Marquee Tool, dan Magnetic Lasso Tool. Oke teman-teman, kita open dulu file yang kita akan gunakan ya. Saya sudah siapin beberapa gambar sih di sini. Kita buka dari sini dulu. Oke. Ya, kita akan mulai dari Rectangle Marquee Tool. Apa sih kegunaan Rectangle Marquee Tool ya? Kalau kita klik dan tahan, di sini ada beberapa pilihan. Ya, klik kiri dan tahan, dia akan tampil ada rectangle, ada elliptical marquee tool, ada single column, dan lain-lain. Fungsinya pada prinsipnya sama, cuman polanya aja yang berbeda. Ya, ini berbentuk kotak, ini circle, lingkaran ya. Oke, kita gunakan dari yang pertama. Jadi teman-teman, di sini ada 4 materi gambar ya. Ini dari logo sosial media yang nggak asing buat kita ya. Ada Twitter, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Ya, kita akan gunakan untuk yang Rectangle Marquee Tool. Oke. Kalau buat shortcut ya, keyboardnya itu kita bisa pakai huruf M. Jadi huruf M, saya pindah ke sini ya. Saya M otomatis pindah ke sini. Nah, saya M pindah ke sini. Oke. Ya, ini yang pertama kita menggunakan Marquee Tool. Ini bisa kita bikin kotak. Ini kan rada nggak perspektif teman-teman ya, nggak kotak banget. Gimana sih biar kotak presisi gitu ya antara sumbunya ya? Teman-teman cukup klik, tekan shift, klik, tekan shift, tarik kemanapun zona akan kalian mau, atas atau bawah, kiri kanan, dia akan tetap perspektif. Beda kalau tanpa shift teman-teman. Kalau tanpa shift, saya lepas shiftnya ya, dia akan begitu, tidak perspektif. Tapi kalau kita tekan shift, dia akan perspektif. Mau ke kiri, ke kanan, dia tetap akan perspektif. Oke ya. Setelah itu kita lepas ya. Kita bisa, selama masih ada masih aktif di Rectangle Marquee Tool, kita akan bisa geser tanpa merubah posisi dari backgroundnya ya. Setelah itu kita akan menseleksi dari 4 gambar ini. Kita akan seleksi Twitternya aja nih yang kita mau ambil teman-teman ya. Gimana sih caranya? Kalian di sini aktif di layer background ya. Rectangle masih aktif, terus background ya. Kalian cukup tekan mengcopy gitu ya, mengcopy daripada Twitter, cukup Ctrl plus J. Dia akan otomatis menambah layer teman-teman ya. Kalau mau tahu, cukup hilangkan matanya teman-teman di layer background ya. Ini akan tampil ya, ini yang kita sudah seleksi tadi Twitter. Kemudian kita menggunakan Move Tool. Ini Move Tool untuk memindahkan posisi objek teman-teman. Nah, ini bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan lain-lain ya. Bisa manapun posisinya, dan bisa buat untuk meresize ya ukuran. Sekali lagi, selalu dengan tekan shift untuk meresize suatu gambar yang ingin
diambil secara perspektif, bisa besar atau kecil. Bayangkan kalau teman-teman nggak pakai shift, dia akan otomatis jadi rada gepeng gitu ya istilahnya mungkin gitu ya, kayak jadi saya balikin Ctrl Z. Nah, ini perspektif, dan dia akan membuat kotak teman-teman ya. Ini kan ada garis keras ya, kita enter aja atau bisa checklist ini ya, tekan enter, shortcutnya enter, bisa kita geser kemanapun. Oke, itu pertama. Yang kemudian yang kedua, saya aktifkan kembali teman-teman ya, layer backgroundnya, dan kita tadi aktif di sini, dia akan ada namanya seleksinya akan aktif di Twitter. Kita rubah ke background, kemudian kita ke elliptical marquee tool teman-teman. Kita seleksi untuk yang Facebook misal. Sekali lagi, saya selalu menggunakan dengan tombol shift untuk membuat perspektif pada area seleksinya jadi perspektif. Teman-teman bisa geser sesuai kemauan mau posisinya di mana ya. Jadi cukup dengan marquee tool, kalian bisa seleksi mana yang kalian butuhkan. Sudah masih aktif di background, kita kembali dengan Ctrl J teman-teman. Jadi Ctrl J itu gunanya untuk menduplikat suatu objek yang terseleksi. Kita matikan kembali untuk backgroundnya ya. Kita sudah dapat Facebook dengan circle ya, lingkaran. Kita aktif lagi di Move Tool. Kita kembali resize lagi dengan shift klik geser. Sesuaikan dengan ukuran kebutuhan teman-teman. Oke, jadi kita sudah punya beberapa ya teman-teman objek yang terseleksi, dipilih dari 4 gambar sebelumnya. Oke, jadi penjelasan singkatnya adalah rectangle adalah tools seleksi yang dapat kalian gunakan untuk memilih objek tertentu ya. Nanti saya akan mengulas lagi, selain dengan untuk menduplikat juga bisa mendelete suatu area yang terseleksi gitu. Oke. Move tool, rectangle marquee tool sudah cukup. Kita pindah ke ini kita nggak usah di save ya, kita angkat saja. Kita open lagi teman-teman. Kita ke foto. Sekarang saya punya objek foto dan kita akan seleksi area fotonya saja teman-teman. Kalau tadi kan kita ambil cuma bulat kotak gitu ya. Gimana teman-teman bisa buang background abu-abunya ini ya. Ini background abu-abunya kita nggak mau pakai lagi, kita buang. Gimana caranya? Oke, kita punya tools yang ketiga, yaitu adalah magnetic lasso tool. Kita klik tahan, ada 3 opsi di sini. Saya biasa gunakan ya magnetic lasso tool ya untuk setiap menseleksi suatu objek ya, tapi tergantung semua kebutuhan teman-teman. Sedikitnya rada harus diperbesar. Kita balik lagi ke move tool, tekan Ctrl plus ya, plus. Ya, ini sedikitnya lebih agak mendetail ya teman-teman ya. Kalau saya menggunakan Alt dan scroll di mouse. Nah, kemudian saya pilih area mana yang saya akan mau mulai, titik temunya. Oke, saya ambil dari dari helai rambut ya, paling atas. Nanti ketemu lagi di helai rambut paling atas juga. Oke, kita gunakan magnetic lasso tool ya. Shortcutnya itu L. Sedikit mendetail, kita agak sedikit zoom. Ini gambarnya ada sedikit pecah, tapi nggak apa-apa. Tujuannya yang terpenting tersampaikan, fungsi dan maksudnya. Kita urutkan sesuai dengan garis atau outer ya, outer dari luar warna yang kita seleksi. Seandainya nih ada suatu case terlewat, misalkan teman-teman keklik sini, terus gimana nih mau balik lagi? Kalian cukup tekan delete sambil di sini, tapi lepas ya mouse-nya, delete. Nah, dia akan hilang titik seleksinya dan dia akan mulai dari titik yang terakhir. Oke ya, lanjut. Menggunakan tools ini agak sedikit sabar dan penuh dengan kehati-hatian
kehati-hatian ya teman-teman, karena kadang bisa aja area seleksinya itu nggak sesuai gitu ya, melenceng kemana-mana, karena dia akan mendeteksi warna yang beda dari warna sisi lainnya begitu. Dan ini hampir abu-abu, hampir sama dengan background, makanya dia rada mengenalinya warna yang sama. Lanjut, terus saja saya nggak ambil rambutnya ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Misalkan mau lebih detail ya bisa, silakan, tapi dengan gambar yang secara kualitas high definition ya, jadi jelas. Nah, ini saya kecilkan lagi. Saya tidak ambil bagian bawah teman-teman. Langsung saja, karena area bawah pasti akan saya buang juga. Lanjut ke bagian sini, kita ketemu sampai titik dimana teman-teman mulai coba nih kayak gini. Saya kelewat karena ambil sedikit, kita mundur dengan delete, klik delete, kemudian klik lagi maju. Oke, lanjut sampai di atas teman-teman. Saya itu pakai hand tool itu untuk menggeser gambar dengan spasi. Oke, ketemu dengan titik, nanti sampai ada lingkaran ya, berarti artinya titik awal dengan titik akhir sudah ketemu. Nah, dia akan muncul garis seleksi lagi teman-teman. Garis seleksi, kemudian kita tekan lagi Ctrl J atau Ctrl J. Nah, kita matikan mata untuk area background. Nah, kita sudah dapat, dan sekarang kita sudah punya background yang hilang dari gambar ini. Nah, ini biasanya buat teman-teman mengedit gitu ya, menghilangkan background belakang, itu bisa banget dengan magnetic lasso tool. Oke, ini masih ada sedikit warna abu-abu ya, saya perbesar lagi. Magnetic lagi saya ambil, saya klik di sini. Oke. Lagi sedikit, maaf ya teman-teman, ini rada sedikit berantakan, nggak apa-apa, tapi intinya fungsi dan tujuannya tuh jelas apa. Nah, ini nggak mungkin dong kita Ctrl J karena kan kita nggak ambil ini gitu kan. Kita cukup delete saja teman-teman, di keyboard tekan delete, dia akan hilang dan aktif masih di layer 1. Nah, sudah, kalian pindah ke move tool. Nah, tapi ini masih aktif, gimana caranya? Kalian cukup tekan Ctrl D. Jadi sewaktu-waktu kalian ketemu hal seperti ini, kalian cukup Ctrl D untuk menghilangkan garis seleksinya. Oke? Oke ya, cukup untuk area sini menggunakan magnetic lasso tool, dan kalian bisa geser kemanapun, kalian resize lagi, sama bisa di resize juga kecil besarnya. Jadi kita sudah punya dasar-dasar dari beberapa tools yang ada di kiri. Ini enter. Kita sudah berkenalan dengan rectangle marquee tool dan elliptical marquee tool. Kemudian kita sudah kenalan dengan move tool serta magnetic lasso tool. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian tutorial dasar Photoshop ya. Semoga bermanfaat. Kita saling belajar. Saya mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.